Kalian karyawan rendahan. Juga ingin bertemu ketua Lu? Apakah semua pekerjaan di tangan sudah selesai? Song Xiaoman manajer. Kalian semua sangat mencolok. Apakah kalian benar-benar berpikir ketua akan menyukai kalian? Seperti apa rupa kalian? Apa kalian tidak tahu diri? Rencana akuisisi yang diinginkan ketua Li sudah direvisi. Aku sedang merevisinya sekarang. Aku akan mengirimkannya padamu setelah selesai. Begitu baru benar. Cucu, lihatlah dengan jelas seperti apa dirimu. Terlihat seperti pria kaya kelas atas seperti tuan muda Lu. Dalam hidup ini, tidak akan pernah melirikmu dengan benar. Apa yang kau lihat? Kerja. Siapa yang peduli dengan tuan muda Lu? Aku punya suamiku sendiri, meskipun dia seorang satpam. Dan dia pengangguran. Tapi suamiku sangat tampan baiklah. Suami. Suami, Kenapa kau di sini? Kenapa kamu di sini? apakah ini istri tercinta ketua Lu yang menikah kilat? Dia cukup cantik. Tentu saja aku bekerja di sini. Apa yang kau lakukan di sini? Aku. Aku di sini bersama bos kita untuk membahas kolaborasi. Membahas kolaborasi. Kau pasti ketua Lu. Ya, saya ketua Lu. Kita berdua bermarga Lu. Kebetulan sekali. Kau menemukan pekerjaan begitu cepat. Memang. Xiao Lu, kemampuan kerjanya luar biasa kuat. Dia sekarang adalah sekretaris pribadi saya. Asisten Lu. Bosmu sedang berbicara padamu. Aku di sini. Tidak buruk. Menjadi asisten lebih baik daripada menjadi satpam, itu lebih terhormat. Bekerja keraslah. Berusahalah menabung cukup uang dalam 3 tahun untuk membeli apartemen besar seluas 80 meter persegi. Baiklah, aku pasti akan bekerja keras. Kalau begitu aku akan mengantarkan bahannya. Ketua Lu, aku pergi. Teruslah bersemangat. Teruslah berjuang, bekerja keras. Berjuang selama 3 tahun untuk mendapatkan apartemen besar 80 meter persegi. Apa ini lucu? Jika kamu tertawa lagi, aku akan mengirim muka. Proyek di Afrika. Manajer Song, proposalnya sudah siap. Beberapa orang benar-benar tidak tahu malu. Ketua baru saja tiba, dan kau sudah terburu-buru merayunya. Apa yang kau bicarakan? Aku melihat semuanya. Kau tidak hanya aktif merayu ketua, kau juga mencoba mencari muka dengan asistennya. Kau benar-benar punya cara. Manajer Song berhenti memfitnahku. Asisten Lu dan aku. Tidak. Lu Yance baru saja mendapatkan pekerjaan ini. Aku tidak bisa di depan orang luar mengungkapkan hubunganku dengannya. Jika tidak, itu akan menyusahkannya. Ada apa? Itu rahasiamu. Kekasih rahasia yang sudah kau rayu di belakang semua orang. Jadi kau menginjak orang lain untuk naik. Manajer Song, kata-kata seperti itu, tolong jangan mengatakannya lagi. Jika tidak, aku akan menuntutmu atas pencemaran nama baik. Rubah kecil. Apa yang patut dibanggakan? Rencana akuisisi. Proposal ini sebenarnya cukup bagus. Sekarang ini milikku. Halo. Kalian. Ketua Lu, seseorang jatuh. Apa kamu tidak akan membantu mereka bangun? Apa kamu tidak melihat dia menerkammu? Kau kecanduan akting sekarang bukan? Kau adalah ketua Lu yang asli. Ketua Lu, kakiku sakit sekali. KKPRMPW Aing, kami berdua tidak menyentuhmu. Jangan mencoba memalsukan kecelakaan. Ada rekaman pengawasan di sini. Xiao Lu, ayo cepat pergi. Baiklah. Proposal ini terlalu buruk. Sebagai bos, Ketua Li atasan Chouchu. Apakah ini semua kemampuan bawahan MO? Ulangi. Baiklah, saya akan segera mengerjakannya ulang. Kerjakan ulang segera. Tunggu. Proposal yang satu ini bisa diterima.
Ambil dan revisi. Saya akan merevisinya segera-segera. Kau membuat proposal ini. Ya, Ketua Lee. Ada masalah. Ini bisa diterima. Ambil dan revisi dengan cermat. Jangan khawatir, Ketua Lee. Aku pasti akan memperbaikinya. Kali ini Ketua Lu akan datang untuk memeriksa perusahaan kita. Tidak boleh ada kesalahan. Jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan Anda. Jika kita bisa mendapatkan bantuan Ketua Lu, maka mulai sekarang Aku pasti akan berkinerja baik. Aku tidak menyangka cucu memiliki wajah yang menggoda dan juga terampil dalam mengelola proyek. Namun, siapa yang tahu dia yang melakukannya? Cucu, kenapa kamu begitu murung? Xiaoyang dengan cucu. Kakak Xiaoman, aku dengar proposal yang kamu buat. Menarik perhatian Ketua Lu. Kamu benar-benar Asisten manajer Jin. bintang keberuntungan departemen proyek kita. Ini untuk perusahaan. Sudah sepantasnya berkontribusi sedikit. Jika kita benar-benar diakuisisi oleh grup Lu, maka mulai sekarang kita akan menjadi karyawan grup Lu. Cucu, kamu bilang Xiaoman ini, bagaimana mungkin dia bisa membuat proposal? Apakah dia mungkin mengambil proposalmu dan... Kalau menurutku, kita harus seperti kakak Xiaoman dan bekerja dengan rajin. Tidak seperti beberapa orang licik yang hanya tahu cara menggoda ketua Lu. Betapa tidak tahu malunya. Tuan muda Lu adalah penerus grup Lu. Seorang miliarder papan atas bernilai ratusan miliar. Apakah dia pantas? Ya, siapa suruh dia begitu rela melakukan sejauh itu? Aku dengar sebelumnya demi uang. Dia bahkan rela menikah dengan pria tua. Hei, siapa yang kamu bicarakan? Kaisar tidak khawatir, tapi para Kasim yang khawatir. Kamu. Melihat orang menjijikkan seperti itu, aku bahkan tidak bisa makan. Andai saja seseorang bisa memberi pelajaran kepada orang seperti ini, kakak Xiaoman, jangan khawatir. Aku akan membalasnya untukmu. Apa kamu buta? Bukankah ini asisten manajer Jin? Apa yang kau lakukan di sini? Cucu adalah bawahan manajer Song. Jika kamu menyinggungnya, dia akan mempersulitmu. Cucu dasar jalang, bukan hanya kamu menghabiskan sepanjang hari berpikir untuk menggunakan pria untuk naik jabatan. Dengan bersemangat melemparkan dirimu pada ketua Lu, sekarang kamu bahkan menyiramku. Asisten manajer Jin, jika kau tidak senang dengan pekerjaanku, kau bisa mengatakannya secara langsung. Tapi mata yang mana? Melihatku menggunakan pria untuk naik jabatan. Kamu, aku baru saja mendengarnya. Asisten manajer Jin menyebarkan rumor dan memfitnah. Bisa berujung pada tanggung jawab hukum. Cucu, tunggu saja untuk dipermalukan. Asisten manajer Jin, bagaimana kau bisa begitu ceroboh? The film was translated Dasar jalan. and narrated by M Media. Kamu berani menyentuh orangku. Orangmu siapa kamu? Apakah ini salah satu kencan cucu yang lain? Pria liar kan? Kau berani memanggil ketua Lu orang liar. Kau tamak. Asisten manajer Jin, jangan keterlaluan. Apa-apa aku menyentuh titik sensitif. Bukankah kamu demi uang menikah dengan pria tua itu, mengambil uang pria tua itu untuk menghidupi gigolo? Ini tidak terlalu baik kan? Gigolo. Karyawan sekali bermu. Tidak perlu bagimu untuk tetap di perusahaan ini. Aku. Bos kami berkata, sama sekali tidak. Benar sekali. Kau dipecat. Aku sangat takut. Hanya kamu seorang gigolo, masih ingin memecatku. Ketua Limu menelepon. Datanglah ke kantorku. Sialan, gigolo ini, dia tidak mungkin punya koneksi kan? Jangan terlalu impulsif, karena aku. Bagaimana jika pekerjaan yang baru saja kau dapatkan hilang? Jangan khawatir, pekerjaanku tidak akan hilang. Beberapa orang hanya kurang disiplin. Bajuku kotor. Aku akan membawamu ke suatu tempat. Aku sedang bekerja, kita mau kemana? Bosmu masih di sini. Citra karyawan.
juga mewakili citra perusahaan. Sholo, bagaimana kalau begini aku akan memberimu libur setengah hari. Kau ajak cucu untuk membeli pakaian baru. Siapkan fakturnya. Perusahaan akan menggantinya. Terima kasih Ketua Lu. Sama-sama. Sialan. Cucu ini, apa sebenarnya kemampuannya? Sampai dia bisa membuat Ketua Lu mendukungnya. Tidak mungkin. Aku harus memikirkan cara. Ketua Li, ada apa Anda ingin bertemu saya? Kau dipecat. Kenapa? Ketua Li, apa salahku? Apa kesalahanmu? Dari semua orang yang bisa diprovokasi, kau memprovokasi orangnya Ketua Lu. Menurutku kau pantas mendapatkannya. Aku masih ingin hidup tenang. Cepat pergi. Pria tadi. Dia sebenarnya orangnya Ketua Lu. Cepat pergi, cepat pergi. Masuk. Ketua Li, saya ingin melaporkan karyawati perusahaan kita karena menjalin hubungan tidak pantas dengan klien kita. Apa katamu? Siapa yang begitu berani? Kenapa kau membawaku ke sini? Untuk membelikanmu pakaian. Aku dengar tempat ini, semuanya merek mewah teratas di negara ini. Bahkan jika kita menjual kita berdua, kita tidak akan mampu membeli apapun di sini. Jika kau tidak menghabiskan ratusan ribu di sini, asisten penjualan tidak akan melayanimu dengan baik. Mulai sekarang kemanapun kamu pergi, kamu tidak perlu peduli dengan ekspresi orang lain. Apakah kau menonton terlalu banyak drama ketua yang melodramatis? Apakah kau akan mengatakan nanti, wanitaku, tidak ada yang bisa menyentuhnya? Aku akan menerima telepon. Silakan lihat-lihat toko di sini. Tunggu aku kembali. Lihat-lihat saja, kalau begitu. Melihat-lihat tidak dikenakan biaya. Halo Nyonya. Ini dari toko kami, koleksi musiman terbaru kami. Apakah Anda ingin mencobanya? Aku. Bukankah ini adikku yang diusir, adikku yang baik? Jia, dia bukan orang yang seharusnya menikah dengan tetua Shong Cucu kan? Kakak Long, kau tidak tahu. Cucu, untuk menghindari pernikahan menikah dengan Satpam Bao. Hanya anjing penjaga belaka. Tapi dia benar-benar bunga segar yang terjebak di kotoran sapi. Suamiku sekarang, asisten ketua. Dia bukan anjing penjaga. Jaga ucapan kalian semua. Hanya seorang asisten itu saja. Apa bedanya dengan anjing? Jinmao Mall. Yongcheng Financial Center. Sebuah distrik komersial di mana setiap jengkal tanah bernilai emas. Suamimu yang tidak berguna itu, bisakah dia berbelanja di sini? Siapa bilang dia tidak mampu membelinya? Tas mana yang kamu suka? Minta staf untuk membungkusnya untukmu. Barang-barang ini memerlukan pembelian tambahan. Ayo kita pergi saja. Siapa itu? Berpakaian seperti manusia, tapi bertingkah seperti anjing. Siapa lagi kalau bukan dia? Satpam Bao itu. Seseorang dengan udik desa yang lahir tanpa didikan ibu. Sampah yang hanya seorang penjaga pintu. Mereka berdua. Benar-benar pasangan serasi. Memang pasangan. Ceu Jia, kau sudah selesai atau belum? Apa aku mengatakan sesuatu yang salah? Jika kakek tidak mengadopsimu dulu, kau pasti sudah kelaparan sampai mati sekarang. Sekarang, dia memintamu menikahi tetua Jong untuk membalas kebaikannya karena telah membesarkanmu. Dan kau benar-benar berani kabur dari pernikahan. Kau benar-benar wanita tak tahu berterima kasih. Kakek yang mengadopsiku. Apa hubungannya dengan kalian yang tidak punya hati? Anggota keluarga Chul, kau. Minta maaf pada istriku. Lepaskan aku Satpam Bao. Kau menyakitiku, lepaskan aku. Kakak Long, lihat dia. Dia menggangguku. Kau mencari matikan. Kau tahu siapa aku? Tuan muda tertua dari keluarga Lon. Aku adalah anggota Platinum toko ini. Memangnya kau ini siapa? Beraninya kau menyentuh orang-orangku. Kau percaya hanya dengan satu kata dariku. Aku bisa membuat kalian semua seperti anjing diusir. Anggota Platinum. Cukup sombong memang. Tapi sayangnya, milikku adalah anggota Black Diamond. Ini adalah kartu keanggotaan Black Diamond toko kami. Hanya ada satu di seluruh Yongcheng. Anda. Kartu hitam apa? Ini pasti dari Pinduoduo. 9,9 yuan dan gratis ongkir. Berhenti berbohong. Tepat sekali. Kau hanya Satpam Bao. Bagaimana mungkin kau punya kartu hitam? Jadi, itu palsu. Cepat simpan kartu itu. Berhenti mencoba menjadi kuat. Ayo pergi. Ini nyata. Ini milik bosku. Seseorang
Patahkan tangan dan kaki mereka. Usir mereka untukku. Direktur Pusat Perbelanjaan. Keributan apa ini? Ketua Gao bukan aku, Xiaolong, masih datang setiap hari untuk berbelanja di toko kami. Ada apa kau di sini, Ketua Lu? Ketua Gao, ingatanmu terlalu bagus. Aku asisten Ketua Lu, Xiao Lu. Apa kamu tidak ingat? Xiao Lu. Kau. Kenapa kau di sini? Ketua lu apa? Ketua Lu ketua grup Lu. Aku asisten utama Ketua Lu. Jika kamu menyinggungku, kamu menyinggung Ketua Lu. Ada apa dengan Ketua Lu ini? Bertindak sebagai asistennya sendiri. Sudahlah. Pertama lakukan seperti yang diperintahkan Ketua Lu. Tepat sekali. Beraninya kau membuat masalah di tokoku. Seseorang, usir kedua orang ini untukku. Tidak. Aku tidak menyangka bahwa asisten lu kita cukup mengesankan, bukan? Aku hanya meminjam wibawa orang lain. Aku tidak ingin mereka menindasmu. Siapa yang berbicara tentang dirinya sendiri seperti itu? Bodoh. Ngomong-ngomong apa yang kamu suka, ambil saja apapun yang kamu mau. Lupakan saja, barang-barang di sini terlalu mahal. Tidak mahal. Toko kami sedang ada promosi hari ini. Semuanya diskon 99%. Diskon gila-gilaan. Tas ini dan yang ini. Tolong bungkuskan yang ini untukku. Aku akan berkeliling lagi. Baik. Ketua Gao. Mengenai suntikan modem yang kamu sebutkan terakhir kali, nanti bicaralah dengan asistenku. Ya, terima kasih. Terima kasih Ketua Lu. Terima kasih. Bajingan, kau tahu kali ini, aku benar-benar hancur karenamu. Kamu Long, apa kamu gila? Jika keluarga Long kami karena sesuatu terjadi pada Tuan Muda Lu, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Sialan. Cu sebenarnya, si brengsek ini naik pangkat lagi. Kenapa kamu melihatku? Aku sedang melihat suamiku, tampan dan gagah. Ngomong-ngomong, aku dengar Ketua Lumo menyukai pria. Kau tak kebetulan buat semacam kesepakatan dengannya kan? Apa kau membuat kesepakatan? Imajinasi kamu terlalu liar. Ini milik rumah ini. Mantan pemiliknya yang punya koneksi dengan Ketua Lu. Dia melihatku menganggur. Jadi dia mengenalkanku pada pekerjaan ini. Jadi begitu. Aku sudah tahu. Asisten Ketua Lu. Pasti banyak orang yang bersaing untuk posisi itu. Bagaimana kau bisa seberuntung itu? Dan itu jatuh padamu. Ada apa denganku? Tapi kau harus hati-hati. Orang kaya seperti mereka punya banyak kebiasaan aneh. The film was Tidak semua orang kaya. translated and Semuanya seperti yang kamu narrated by bayangkan. M-Media. Perilaku tidak pantas. Lihat dirimu. Yatim piatu sejak kecil. Dan aku diadopsi oleh keluarga Chul. Tidak punya rumah. Kita berdua tanpa siapapun untuk diandalkan. Hanya bisa saling bergantung. Ada sebutir nasi di wajahmu. Kau. Aku akan merevisi proposalnya. Juga, bulan ini. Biaya hidupmu akan dipotong 500. Aku tidak menyangka, proposal perusahaan yang paling memuaskan, ternyata dilakukan olehmu. Menarik. Ayo. Proposal akuisisi untuk Bishu Yuan. Apakah sudah direvisi?
Sudah direvisi, dan ini beberapa data. Aku berencana untuk berbicara lagi dengan penanggung jawab penghubung. Tidak perlu mulai sekarang. Kamu akan bertanggung jawab atas proyek baru. Aku akan bertanggung jawab untuk yang ini. Kenapa? Proyek ini. Aku sudah mengerahkan banyak upaya untuk ini. Ini keputusan Ketua Lee. Kurasa. Itu Ketua Lee. Yang takut bawa beberapa orang. Mungkin mengganggu ketua kita, Lu. Aku mengumumkan bahwa perusahaan kita telah diakuisisi oleh Ketua Lu. Besok kita akan mengadakan pesta perayaan. Semua orang harus datang dan hadir. Bagus sekali. Perusahaan kita selamat. Bagus sekali. Tidak perlu khawatir mencari pekerjaan lagi. Kecuali proyek ini. Cucu. Pesta perayaan besok. Kau tidak perlu hadir. Tetap di perusahaan dan lembur. Juga. Mulai sekarang kau harus bekerja keras. Jangan selalu punya motif tersembunyi. Oh ya. Makan siang perusahaan kita akan ditanggung oleh Ketua Lu mulai sekarang. Kalian semua akan berpesta. Ayo pergi. Semuanya ikut aku untuk mengambil kotak bekal kalian. Ayo kita cari makan. Cucu ini milikmu. Bahkan ada udang besar. Mungkinkah Ketua Lee menaruh hati pada cucu? Jangan bicara omong kosong. Hanya keberuntungan. Ketua Lu, Ada apa? kau berbagi layar. Bukankah ini tunangan Ketua Lu? Manis sekali. Sayang sekali. Ketua masih sangat muda, tapi sudah menikah secepat ini. Sudahkah kamu selesai membaca semua materi? Sudahkah kamu selesai memilih produk? Berbisik-bisik satu sama lain. Suamiku. Berkendara cepat. Jalan-jalan. Berkendara lebih pelan. Kau benar-benar sedikit seperti penjilat kan? Tentu saja, aku sekarang asisten ketua. Selain itu, aku sedang rajin dan bertanggung jawab terhadap pekerjaanku. Ya, suamiku benar. Bukankah kau juga seharusnya pulang kerja sekarang? Ayo pulang bersama. Kalau begitu aku akan memanggil taksi. Tidak itu terlalu mahal. Kita perlu mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan tahu-tahu. Tapi, jaraknya 30 km untuk sampai rumah. Kita tidak mungkin berjalan kaki sepanjang jalan pulang kan? Bukan apa-apa. Kenapa kamu tidak membeli mobil? Membeli mobil itu buang-buang uang. Aku masih perlu menabung untuk membeli rumah kakakku. Sebenarnya, jika kamu kekurangan uang, kamu bisa memberitahuku. Aku ingin mengakui sesuatu padamu. Sebenarnya aku dari grup Lo. Apa yang baru saja akan kau katakan? Tidak ada apa-apa. Sebenarnya, bus juga cukup bagus. Hanya sedikit berguncang. Pegang erat-erat. Lupakan saja, aku akan mencari kesempatan untuk memberinya mobil. Semua selesai. Makan mewah sekali hari ini. Tentu saja. Berkat Ketua Lumu yang mengakuisisi perusahaan kita. Mulai sekarang aku jadi karyawan di perusahaan global. 100 perusahaan teratas. Apa kamu sebahagia itu? Benar sekali. Mungkin aku bahkan akan mendapatkan kenaikan gaji. Ketua Lumu. Selain menjadi pria hidung belang, dia sebenarnya orang yang cukup baik. Dia. Bagaimana dia bisa jadi penakluk wanita? Lihat, semua itu karyawan wanita. Di perusahaan kita, semua orang ingin menikah dengannya. Meskipun tidak ada yang pernah bertemu dengannya. Mereka memujinya, seolah dia adalah bunga. Ini pasti dia sedang menebar jaring luas. Dia hanya seorang playboy. Itu hanya apa yang orang lain katakan. Kamu tidak bisa hanya karena ini. Salah Ketua Lu. Itu karena kau tidak tahu. Perjamuan perayaan besok.
Semua kolegaku pergi untuk ketua Lu. Ini pasti dia menerima semua orang. Menarik perhati-hatian. Jangan khawatir. Aku, ketua Lu kita, pasti tidak akan tertarik pada mereka. Aku berbeda. Aku hanya ingin ikut undian berhadiah. Tapi aku harus lembur besok. Jadi aku tidak bisa pergi. Sebagai kontributor besar, siapa yang menyuruhmu lembur? Bos kita. Benar masih ada sup di panci. Aku akan menyajikannya. Xiao Lu beritahu semua orang. Besok sangat penting agar semua orang hadir. Sudah dengar kabar, Ketua Lu juga akan hadir malam ini. Akhirnya ada kesempatan untuk melihat wajah asli ketua. Kesempatan ini, aku harus memanfaatkannya dengan baik. Dengan penampilanmu, bagaimana mungkin kau bisa menarik perhatian ketua Lu? Benar-benar terlalu percaya diri. Sudah dengar kabar, cucu dan asisten ketua juga terlibat. Lihat dia memamerkan diri. Mungkinkah dia ingin menginjak asisten untuk mendekati ketua Lu? Cucu, hentikan. Manajer Song, ada yang kau butuhkan dariku. Bukankah sudah kubilang kau harus lembur? Apa yang kau lakukan di sini? Apa kau tidak memeriksa pesan grup? Ketua Li berkata, siapapun yang berani lembur dan membuang-buang sumber daya perusahaan akan langsung dipecat. Ini, Lu Yangche di mana? Jadi kenapa kalau kau di sini? Biar ku beritahu, Ketua Lu, itu sama sekali tidak mungkin baginya untuk menyukai wanita sepertimu. Aku tidak tertarik pada Ketua Lu. Kalau begitu, kenapa kau tidak pergi? Perjamuan perayaan hari ini diadakan untukku. Berhentilah menjadi pengganggu di sini. Selamat datang hadirin sekalian di jamuan perayaan kami. Saya yakin semua sudah berpartisipasi dalam undian jamuan perayaan ini. Sekarang saya akan mengumumkan kepada semut daftar pemenang. Undiannya sudah ditarik. Kudengar, hadiah pertama adalah mobil sport. Hadiah pertama ternyata mobil sport. Tidak heran Ketua Li bilang itu kejutan. Tunggu sebentar, tidak mungkin Ketua Lu secara pribadi memberiku penghargaan kan? The film Ketua was Lu. translated and Dia ada di narrated sana. by M Media. Para karyawan yang memenangkan. Hadiah ketiga kami adalah Liu Hua, Yang Qiusheng, Huangi. Bagus sekali. Mereka akan menerima ponsel Apple terbaru kami. Selanjutnya, saya umumkan daftar karyawan yang memenangkan hadiah kedua kami. Daftar karyawan: Shen Chuan, Chen Yan, Jiao Fei. Hadiah kedua adalah kalung emas. Kamu terlihat sangat kecewa. Jadi kau di sini. Kalung emas itu terlihat sangat berharga. Selanjutnya saya umumkan pemenang hadiah pertama kami. Jian Hai, Song Xiaoman. Mobil super itu milikku. Semua selamat datang. Bagaimana dengan hadiahnya? Ini hadiah uang tunai, 30.000. Apa bagaimana mungkin? Seperti yang diharapkan. Hal-hal baik jatuh dari langit. Tetap tidak terjadi padaku. Jangan berkecil hati. Selanjutnya, saya dengan hormat mengumumkan pemenang hadiah spesial kami adalah Ada hadiah spesial juga. Siapa itu? pemenang hadiah spesial adalah Cucu. Hadiahnya adalah mobil sport Porsche. Silakan naik ke panggung untuk menerima penghargaan Anda. Wanita jalang. Berapa banyak orang yang harus kau suap untuk mendapatkan keuntungan seperti itu? Aku memenangkan hadiahnya. Apa kau dengar itu? Ini benar-benar aku kan? Itu namamu. Naiklah dan ambil hadiahmu. Kami sangat beruntung. Perusahaan kami telah diakuisisi oleh Grup Low. Selanjutnya, kami dengan hormat mengundang Ketua Lu dari Grup Low kami untuk naik ke panggung dan memberikan pidato.
Ini. Di mana ketua lu? Di mana ketua lu? Cepat kemari dan serap keberuntungan. Mulai sekarang kita bisa pergi dan pulang kerja bersama. Selamat. Ketua lu. Jamuan perayaan besok. Perjamuan perayaan besok malam. Ada acara undian kan? Ya, Berikan hadiah utama kepada cucu. Dan hadiahnya akan diubah menjadi mobil sport. ya. Dengan aku di sini, keberuntunganmu akan selalu baik mulai sekarang. Hari ini. Mari kita makan enak, minum enak, dan bersenang-senang. Cucu, aku rasa aku sedikit lapar. Bisakah kamu membantuku mencari sesuatu untuk dimakan? Baiklah, aku akan mengambilkanmu sesuatu untuk dimakan. Jangan ungkapkan identitasku. Ketua Li, kenapa Anda di sini? Sepertinya cucu ini memegang tempat penting di hati ketua lu. Memegang tempat penting. Aku harus benar-benar menjilat cucu agar dia bisa membantuku berbicara di depan ketua lu. Cucu. Dia adalah tulang punggung bisnis perusahaan kami. Dia memenangkan hadiah utama. Itu benar-benar pantas. Terima kasih Ketua Li. Sholo. Kemari, ada yang ingin ku bicarakan. Bosku membutuhkanku untuk sesuatu. Cucu. Mulai sekarang, tolong jaga aku baik-baik. Jangan khawatir Ketua Li. Aku pasti akan bekerja keras. Kenapa kamu tidak punya? Seperti yang kuduga, dia mendapatkan hadiahnya dengan merayu Ketua Li. Beraninya kau mencuri apa yang menjadi milikku. Aku akan membuatmu merasakan perasaan kehancuran dan aib. The film was translated and narrated by M. Wanita Media. jalan kecil, aku akan memberimu pelajaran karena merayu suamiku. Siapa kamu? Aku bahkan tidak mengenalmu. Beraninya kau membantah? Aku melihatmu merayu suamiku. Ini buktinya. Di perusahaan, aku sudah sering melihatnya berkeliaran di dekat pintu Ketua Li. Siapa tahu apa yang dia coba lakukan? Aku tidak menggoda suamimu. Kau rubah betina. Aku akan memberimu pelajaran karena merayu priaku. Hai semuanya, kemarilah dan lihat. Wanita jalang ini melemparkan dirinya pada pria. Siapa kau? Kau merebut ponselku. Kembalikan padaku. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuhnya. Baiklah. Jeti kau ini. Kekasih wanita jalang ini, urusan pria dan wanita. Hari ini aku akan benar-benar memberimu pelajaran. Hei istriku. Istriku kamu. Apa yang kamu lakukan? Ketua lu, tolong. Berikan kelonggaran. Ketua Lu. Asisten lu, ini, apakah ada kesalahpahaman di sini? Kesalahpahaman apa yang mungkin ada? Cucu ini. Dia selalu merayu pria di mana-mana. Bahkan hanya seorang asisten berani membelanya. Mungkin kedua orang ini sudah berhubungan gelap sejak lama. Nyonya Li hanya memberinya pelajaran itu saja. Sebagai manajer departemen, memfitnah karyawanmu sendiri seperti ini dan merusak suasana perusahaan. Ketua, ini yang kamu hasilkan. Kau pikir kau siapa? Hanya seorang asisten. Dan kau berani memerintah Ketua Li. Kau tidak ingin bekerja di perusahaan ini lagi kan? Kamu sekarang dipecat dari perusahaan. Keluar. Asisten lu, ini semua salahku karena bimbinganku yang buruk. Aku melihatnya merayumu. Apa aku menyuruhmu bicara? Sekarang tutup mulutmu. Biarkan saja. Bagaimanapun dia adalah istri Ketua Li. Tidak baik menyinggung perasaannya. Apa kau lupa apa yang kukatakan padamu? Kau tidak perlu memikirkan perasaan siapapun. Saat bertindak, tidak ada yang bisa membuatmu merasa dirugikan. Minta maaf. Aku tidak ingin mengulanginya. Kenapa kamu hanya berdiri di sana? Cepat minta maaf. Maafkan aku. Jaga orang-orangmu. Ini pertama kalinya. Jika ada kedua kalinya, aku akan membuatmu dan orang-orangmu pergi. Ketua Li, aku mohon padamu. Tolong beri aku kesempatan lagi. Aku tahu aku salah. Aku benar-benar salah. Kesempatan.
Kamu hampir membuatku kehilangan segalanya. Aku akan memberimu kesempatan. Siapa yang akan memberiku kesempatan? Ketua Liko, pertimbangkan saja berapa tahun aku sudah mengabdi pada perusahaan. Tolong beri aku satu kesempatan lagi. Sekali lagi saja aku mohon padamu. Baiklah, amankan Ketua W. Aku akan memberimu kesempatan. Ketua W. Dia seorang hidung belang tua. Dia suka memanfaatkan orang. Jika aku pergi, itu akan seperti domba masuk kandang harimau. Kamu telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak kamu singgung. Dan sekarang kamu tidak ingin dipecat. Jika kamu tidak menghasilkan sesuatu, bagaimana aku bisa menjelaskannya kepada atasan? Baiklah. Aku akan pergi. Tidak apa-apa. Aku tidak selemah itu. Jangan bergerak. Kamu membelaku hari ini, dan kamu terlihat cukup tampan. Kalau begitu, apakah ada hadiahnya? Tentu saja ada. Kamu sudah bangun. Bagaimana perasaanmu? Aku baik-baik saja sekarang. Terima kasih sudah menyelamatkanku lagi. Badanku sangat sakit. Di lehermu. Itu kamu tidak istirahat dengan baik. Kamu harus tidur sedikit lagi. Aku akan mengambilkanmu sesuatu untuk dimakan, baiklah. Aku ingat. Orang jahat tua itu kemarin memberiku. Dan kemudian Cucu, kau benar-benar buas. Aku baru saja akan membawakannya untukmu. Kenapa kamu datang? Lu Yancik, aku akan bertanggung jawab atasmu. Ketua Lu, kamu sudah bercermin selama 2 jam. Kamu sudah cukup tampan sungguh. Apa yang kamu tahu? Dasar jomblo. Hadiah yang kuminta kamu siapkan. Kamu sudah memberitahuku 800 kali agar Ketua Li memberikan nyonya promosi dan kenaikan gaji. Aku sudah mengaturnya. Tapi, ini terlalu tidak romantis darimu. Apa yang kamu tahu? Nyonya menyukainya seperti ini. Aku pergi, dasar jomblo. Pesan apapun yang ingin kau makan. Kakak yang traktir. Begitu murah hati hari ini. Biar ku beritahu sesuatu. Aku dapat promosi. Ketua Li bahkan menaikkan gajiku. Dan mungkin akan ada bonus juga. Lalu apa kamu menyukainya? Apa maksudmu? Apakah aku menyukainya? Siapa yang tidak suka uang? Karena kamu mendapat promosi. Aku akan mentraktirmu makan hari ini. Lupakan saja. Restoran ini sangat mahal. Gajimu. Bagaimana bisa aku membiarkanmu mentraktirku? Restoran ini milik temanku. Dia akan memberi kita diskon. Tidak akan mahal. Ketua Lu, kenapa kamu hari ini punya waktu untuk datang ke sini? Dasar bajingan. Bagaimana kamu bisa datang dan bahkan tidak memberitahuku? Ketua Lu. Antar teman kamu tahu, kita selalu saling memuji The film saat was di luar. translated and Dia dipanggil Ketua narrated Shang by kan? Emilia. Ya. Mereka juga memanggilku begitu. Halo, saya Ketua Shang. Ini kakak iparmu. Dasar nakal, perhatikan. Kamu sudah menikah? Halo, aku Cucu. Kau pemilik restoran ini. Ya. Kapan kau bertemu teman sekaya itu? Tahun lalu aku bekerja di restoran ini dan bertemu dengannya di sana. Ketua yang sangat baik. Ketua Lu,
Permainan macam apa yang sedang kamu mainkan? Apa yang sedang kalian bicarakan? Ketua Zhang berkata, dia mentraktir kita makan hari ini. Benar. Ketua Zhang, Tentu saja, aku tidak menyangka ketua Lu kita begitu acuh tak acuh terhadap wanita. Namun dia akan berusaha keras demi seorang wanita, mencurahkan begitu banyak usaha. Sepertinya, dia sangat menyukaimu. Aku tidak menyangka kamu diam-diam mencari istri. Sepertinya, aku juga perlu mencari pasangan. Aku pergi. anak itu Ketua Zhang, selalu suka bercanda. Jangan pedulikan dia. Dia orang baik. Ayo pesan. Perjamuan ulang tahun. Ya, orang yang menjadi tuan rumah. Restoran terakhir kali teman itu. Aku ingin kamu ikut denganku. Tapi aku sedikit sibuk akhir-akhir ini. Dia juga bilang akan mengumumkan tunangannya di perjamuan. Apa kamu tidak penasaran? Tunangan. Secepat itu. Ya. Datang saja untuk melihat keramaian. Ayo pergi bersama. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Apa kau benar-benar ingin aku pergi bersamamu? Aku juga ingin mengumumkan secara publik kepada semua orang hubungan kita. Entah itu di depan umum atau tidak, itu tidak masalah. Bagaimanapun kita sudah menikah secara sah. Tidak, itu tidak bisa. Kamu sekarang adalah istriku. Dan wanita yang kucintai. Aku harus membiarkan orang-orang di sekitarku tahu tentang keberadaanmu. Kenapa kau terburu-buru? Aku tidak bilang, aku tidak akan pergi bersamamu. Siapa pria ini? Sangat tampan. Dan teman wanitanya juga sangat anggun. Mereka pasangan yang serasi, sangat anak dipandang. Bagaimana? Aku tidak membuatmu malu kan? Aku juga tidak buruk. Selanjutnya mari kita sambut protagonis hari ini ke atas panggung. Bagaimana bisa dia? Terima kasih atas kedatangan kalian semua ke pesta ulang tahunku. Selanjutnya, saya ingin memperkenalkan kepada semua orang tunanganku, Qiu Jiajia. Sungguh pria berbakat dan wanita cantik. Ketua Zhang, kamu cukup beruntung dengan wanita. Memang benar. Di mana kau menemukan pacar secantik itu? Mengapa kau tidak memperkenalkannya sebelumnya? Tidak heran Ketua Zhang mengadakan pesta ulang tahun yang begitu mewah. Ternyata dia ingin membuat pengumuman resmi. Kalian semua terlalu baik. Aku hanya ingin memberikan Jiajia status yang layak. Silakan nikmati makanan dan minumannya. Ketua Lu, kehadiranmu benar-benar suatu kehormatan bagi kami. Bagaimana kamu mengenalnya? Apa kalian berdua saling kenal? Kita baru saja bertemu sebelumnya. Kalau begitu, hanya salah paham kecil. Kesalahpahaman kecil. Keluar sebentar denganku. Ada yang ingin ku beritahu. Apa yang kau lakukan? Apa kau benar-benar berniat di depan begitu banyak orang merusak pesta temannya yang Bukankah kau punya pacar? Kenapa kau mendekati Zhang Fei? Dia hanya seorang orang kaya baru. Uangnya bahkan tidak cukup untuk kuhabiskan. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Zhang Fei? Lagi pula, aku hanya muncul di sini hari ini. Semua karena kau, sehingga aku muncul di sini. Apa maksudmu? Suami baikmu mengirim orang tuaku ke Afrika, di mana mereka menderita terpaan matahari dan angin. Dan aku dikejar penagih utang, dipukuli dan dimaki siang malam, dan menjadi tunawisma. Dendam ini, bagaimana mungkin aku tidak membalasnya? Kau memaksaku menikah dan mencoba menjebakku lebih dulu. Ini perbuatanmu sendiri. Pikirkan apapun yang kau mau. Tapi hari ini, aku pasti akan merusak reputasimu. Ini terlalu gila. Di permukaan, dia terlihat sopan. Tapi orang macam apa dia di balik layar? Untuk benar-benar bersama pria tua seperti itu, bersama dengannya, dia benar-benar habis-habisan. Begitulah semua wanita matre. Selama kau memberi mereka uang, siapapun bisa memilikinya. Tepat sekali. Wanita ini Cucu adalah seseorang yang bisa dibeli dengan uang. Mengyuancang, kenapa kau di sini? Dulu ketika aku mengejarmu dengan benar, kamu bahkan tidak melirikku dan bahkan bersikap angkuh padaku. Hari ini aku akan menghancurkanmu. Mari kita lihat siapa yang berani menginginkanmu setelah ini. Jangan membuat tebakan liar. Pria ini mencoba memaksaku. Dan itulah mengapa aku seperti ini. Jika kau tidak percaya padaku, kau bisa menyelidiki. Selidiki. Bagaimana kita bisa memeriksa? Seluruh Yuncheng tahu bahwa Pak Tuaxion menghilang belum lama ini. Bukankah itu kasus tanpa bukti? Karena kamu mengatakan pria tua itu. Lalu kenapa kamu tidak melawan? Aku, tepat sekali. Kau terlihat seperti kau benar-benar menikmatinya. Jangan semua mengatakan itu. Mungkin
Dia bersama pria tua itu karena dia kaya, dan dia menahan rasa jijik. Wanita ini mencoba merayuku saat itu. Kurasa itu karena aku menolaknya. Jadi dia pergi dan merayu pria tua itu. Saat itu, dia meneleponku setiap hari, memohon padaku untuk berkencan dengannya. Meng Yuan Cheng, dulu jelas kau yang menempel padaku seperti orang bodoh. Berhenti memfitnahku di sini. Kamu bilang aku mengejarmu, mana buktinya? Lalu kau bilang aku menggodamu. Aku benar-benar tidak punya bukti. Ketika kamu merayuku saat itu, pesan-pesan itu sungguh, itu menjijikan. Aku sudah menghapusnya sejak lama. Sepertinya semua orang masih mempercayaiku. Dasar kau bajingan. Keluar. Lu Yanchi. Jangan takut, aku di sini. Caramu menggonggong benar-benar menggelikan. Sebelum kamu menyebarkan rumor, kenapa kamu tidak melihat dirimu sendiri dulu? Sampah sepertimu, istriku bahkan tidak akan melirikmu sedikitpun. Kamu ini dianggap apa? Kamu bukan pria simpanannya kan? Seseorang seperti dia yang bahkan tidak bisa ditampilkan di depan umum. Hanya tahu cara merayu yang ini dan merayu yang itu. Tidak bisa membedakan kebenaran dari kepalsuan. Hanya mengulang apa yang orang lain katakan. Menggunakan pengalaman menyakitkan seorang gadis sebagai cara untuk menyerangnya. Kesombongan keluarga kayamu benar-benar menjijikkan. Kamu berani memukulku. Hanya karena kamu berani memfitnah istriku, aku harus melakukan lebih dari sekadar memukulmu. Seorang tua sudah dibuang ke laut untuk memberi makan ikan. Jika kamu tidak meminta maaf kepada istriku, maka kamu bisa ikut dia ke bawah. Cucu, aku salah. Aku adalah katak yang ingin memakan daging angsa. Tolong maafkan aku. Tuan Muda Meng, kenapa kau takut padanya? Dia hanya seorang satpam. Cucu, kau dan suamimu pasti sama-sama gila kan? Bukan hanya kau membuat keributan seperti ini. Apa kau tahu siapa ayah Tuan Muda Meng? Istriku bahkan tidak peduli siapa orang lain. Hari ini aku tegaskan, siapapun yang berbicara tidak sopan kepada istriku, sebaiknya segera keluar dan meminta maaf. Loyan, sudah cukup. Kau sudah merusak pesta ulang tahun Jiang Fei. Dan itu belum cukup. Kau bahkan menuntut orang lain meminta maaf padamu. Kau pikir kau siapa? Jangan katakan apa-apa lagi. Dia adalah Jiang Fei. Meskipun dia temanmu, tapi dia sudah membuat kekacauan. Seperti ini, kau setidaknya harus mengusirnya, bukan? Kenapa kau begitu tidak berguna? cukup. Tuan Muda Lu, untuk masalah sekecil ini, Anda cukup memberi perintah dan biarkan bawahan Anda menanganinya. Jika Anda bertindak sendiri, bagaimana jika Anda terluka? Masalah kecil, berani menindas istriku, dan kamu menyebut ini masalah kecil. Tidak. Bukan itu maksud saya. Lalu apa saranmu? Terserah Tuan Muda Lu. Aku ingin orang-orang ini keluar dan meminta maaf kepada istriku. Baiklah. Nona Cucu, saya benar-benar minta maaf. Nona Chu, Hugh. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Nona Chu, Hugh. Jadi begini rasanya, ada yang melindungiku. Ini sangat hebat. Baiklah. Suami kemarahanku sudah mereda. Ayo pulang. Apa yang kubilang padamu? Tolong pertimbangkan baik-baik. Pernikahan bukan permainan anak-anak. Sayang, siapa sebenarnya Lu Yanci ini? Apa identitasnya? Bagaimana bisa bahkan keluargamu begitu waspada terhadapnya? Dia adalah orang terkaya di antara 4 keluarga besar, pewaris grup Lu, Tuan Muda Lu Yance. Bagaimana ini mungkin? Dia sebenarnya Tuan Muda Lu. Baru saja Lu Yance memberitahu saya beberapa hal tentang Anda. Masalah, mengingat statusnya, dia tidak akan berbohong kepada saya. Mari kita putus. Kau, apa yang kau katakan? Saya akan mentransfer sejumlah uang kepada Anda. Mulai sekarang, jangan ganggu saya lagi. Suami, aktingmu benar-benar bagus sekarang. Mereka semua percaya kau adalah ketua Lu. Tentu saja. The film was Aku sudah lama berada di sisi translated ketua Lu. and narrated by Apa aku M tidak akan Media. belajar? Aku terlalu sibuk melindungi cucu. Aku hampir membongkar diriku sendiri. Tapi untungnya kau dan ketua Lu memiliki nama belakang yang sama. Kalau tidak, jika ketahuan, itu akan mengerikan. Itu penting, hei cucu. Aku sedikit lapar. Bagaimana kalau kita pulang dulu? Baiklah. Suami, menurutmu kita harus mencari waktu untuk mengunjungi ketua Lu. Bagaimanapun kau sudah menggunakan identitasnya untuk menipu begitu lama. Tidak perlu. Ketua Lu adalah pria yang sangat sibuk. Dan ketua Lu juga tampan, berbudi luhur, baik hati, dan yang terpenting, setia pada kekasihnya. Apakah kau memuji ketua Lu atau memuji dirimu sendiri? Memuji ketua Lu. Kenapa kau begitu sombong? Baiklah, ayo pergi. Aku akan menerima telepon.
Tuan muda tolong cepat kembali. Nyonya besar sakit. Apa? Nenek. Jadi kamu baik-baik saja. Kamu membuatku sangat khawatir. Apa kamu berharap sesuatu terjadi padaku? Bukan itu maksudku. Jika aku tidak pura-pura sakit, apakah kamu akan kembali? Kakak Yance. Kau kembali. Dasar bocah nakal. Sikap macam apa itu? Yelan, kalian berdua sudah sahabat masa kecil yang tumbuh bersama. Dia adalah cucu menantu pilihanku. Cucu menantu. Nenek, aku sudah mendengarkanmu dan sudah menikah. Kamu mencoba menipuku lagi. Apa kamu pikir? Aku akan percaya padamu hanya dengan kata-katamu. Jika kamu tidak percaya padaku, aku akan pulang sekarang dan mengambilkan akta nikah untukmu. Kamu mencoba kabur lagi. Kamu kabur hari ini. Aku akan tunjukkan padamu. Baiklah, aku tidak akan pergi. Begitu lebih baik. Kamu dan Yilan saling mengenal dengan baik. Kedua keluarga kita adalah teman lama. Aku paling tenang dengan Yilan. Xiaolu. Dalam 5 menit, bawa akta nikah itu ke rumah Nyonya Besar. Kakak Yance, kau biasanya sangat sibuk dengan pekerjaan. Pasti sangat melelahkan kan? Dasar bocah nakal. Yilan sedang berbicara denganmu. Apa kamu tidak mendengarnya? Dasar bocah kurang ajar. Nyonya besar tolong tunjukkan belas kasihan. Lihat, aku benar-benar sudah menikah. Ini adalah cucu menantumu. Kamu benar-benar menikah. Nenek, istriku masih menungguku di rumah. Aku akan datang menemuimu di lain hari. Selamat tinggal Nyonya tua. Nenek, kau benar-benar harus membelaku. Aku mengagumi kakak Yance. Sejak aku kecil, wanita itu dia pasti mengincar uang kakak Yance. Baiklah, nenek pasti akan membelamu. Hati-hati. Terima kasih nona muda. Jika bukan karena tulang-tulang tuaku jatuh ini, aku tidak akan bisa bangun. Kenapa kau keluar sendirian? Tidak ada yang bersamamu. Aku di sini untuk melihat cucuku. Cucuku tinggal di sini. Kalau begitu biar ku bantu kau. Terima kasih nona muda. Nenek kau sudah tiba. Ya. Ya, terima kasih banyak, nona muda. Mungkinkah kau adalah nenek Lu Yance? Mungkinkah Anda? Aku istri Lu Yance. Nenek kau datang hari ini untuk... Jujur saja padamu. Aku datang ke sini khusus untuk mencarimu hari ini. Aku... Ada apa nenek? Tolong tinggalkan Lu Yance. Tuan Lu ada yang tidak beres. Nyonya besar. Nyonya besar pergi mencari Nyonya. Apa? Lihat yang ini. Bahkan menjulurkan lidahnya. Sangat lucu. Dia belum dewasa. Nenek, Kamu kembali. kenapa nenek ada di sini? Jika kamu tidak membawa cucu menantumu pulang, apa aku tidak boleh datang dan melihat? Aku ingin menunggu kesempatan yang tepat untuk membawanya kembali. The Apa film yang was kamu tunggu? translated Apa kamu and tidak tahu, Dene? narrated by Sangat M. ingin Media. menggendong putri yang gemuk. Kalian berdua. Cepatlah dan pulanglah dan selesaikan semuanya. Apa yang kamu bicarakan? Bukankah kamu masih akan menghadiri pesta dan sasor itu? Pesta dan salapangan. Jika kamu tidak pergi sekarang, kamu akan terlambat. Dasar bocah nakal. Trik apa yang sedang kamu mainkan? Kenapa kamu tidak bersama cucu? Sebutkan identitasmu. Dia tidak suka orang kaya. Tolong jangan ungkapkan identitasku. Cepat pergi. Baiklah, aku pergi. Jadi aku tidak akan menjadi pengganggu bagi kalian berdua. Pasangan kekasih. Nenek pelan-pelan. Nenekku tidak tahu kenapa dia tiba-tiba datang. Dia tidak mengatakan apa-apa padamu kan? Dia memang. Apa yang dia katakan? Dia bilang, Tolong, menjauhlah dari Yance. meskipun kau adalah nenek Lu Yance, tapi Lu Yance sekarang adalah suamiku. Aku juga sudah lama menganggapnya sebagai keluarga. Tidak mungkin bagiku untuk meninggalkannya. Identitas cucuku tidak cocok untukmu. Dia, Meskipun dia hanya seorang satpam, tapi sekarang dia telah melalui usaha kerasnya sendiri, menemukan pekerjaan sebagai asisten. Hidup kami
Sedikit sulit itu, bukan apa-apa. Segalanya akan selalu membaik perlahan. Anak ini, dia sebenarnya berpura-pura miskin padahal. Ketua grup lo, di sini, bocah ini sangat miskin. Kamu tidak keberatan. Tidak, aku tidak keberatan. Selama kami berdua, bersama dengan bahagia itu saja yang penting. Sebenarnya nenek hanya khawatir berlebihan. Dia belum pernah menjalin hubungan sebelumnya. Nenek takut dia akan ditipu oleh wanita. Nenek aku bukan penipu. Gadis kecil, kamu anak yang baik. Nenek menyukaimu. Mulai sekarang, jika Lu Yanji mengganggumu, beritahu nenek. Nenek, bagaimana kau berubah begitu banyak tiba-tiba? Ngomong-ngomong, ini adalah kunci kita Warmanor. Anggap saja ini hadiah selamat datang dari nenek untukmu. Nenek, kamu bahkan punya rumah bangsawan. Ini hanya sebuah perkebunan kecil di pedesaan. Ini untukmu. Terima kasih, Nenek. Bagaimanapun aku tidak tahu bagaimana. Dia entah kenapa tiba-tiba memberiku kunci ini. Syukurlah, sepertinya nenek tidak mengungkapkan identitasku. Benar, karena kamu sudah kembali. Ayo pergi ke rumah bangsawan dan lihat-lihat. Lu yang cek keluargamu. Ini aku bisa jelaskan. Jadi kamu adalah anak orang kaya generasi kedua yang kekayaan keluarganya menurun. Ya. Aku adalah. Jadi sekarang aku ingin bekerja keras untuk mencari uang dan membeli kembali rumah bangsawan ini. Tidak apa-apa. Aku akan bekerja keras bersamamu. Baiklah. Benar. Pengenalan wajahmu sudah diatur. Lain kali, kamu bisa datang sendiri. Paman Lu. Lama tidak bertemu. Tunggu aku. Kenapa kamu di sini? Aku baru saja kembali dari belajar di luar negeri, rumah nenek. Tapi orang luar tidak pernah diizinkan masuk. Kamu membawa seorang wanita ke sini. Jangan tanya hal yang tak seharusnya. Urus urusanmu sendiri. Sepertinya kamu benar-benar peduli pada wanita ini. Menarik. Tempat ini hampir bisa menjadi museum, bukan? Ini semua adalah milik keluarga kami. Koleksi pusaka. Apakah kamu... Suami, Ada apa? Kau terlihat lindung. Apakah ada yang membulimu? tidak. Hanya saja. Lupakan saja. Satu Wen Yilan dipecat, dan ribuan demi ribuan Wen Yilan akan bangkit. Saya masih harus menyelesaikannya sendiri. Hanya saja. Saya ingin mengandalkan usaha saya sendiri untuk membuktikan kekuatan saya sendiri. Hanya saja sedikit terlalu melelahkan. Kalau begitu kau harus bekerja keras. Aku akan berada di belakangmu, mendukungmu secara diam-diam. Tapi, aku ingin memberitahumu, kau The sebenarnya film tidak was perlu terlalu lelah. translated Jika kau and sangat lelah, narrated by M Media. bahuku selalu ada untukmu bersandar. Suami bertemu denganmu adalah keberuntungan terbesar saya. Benar, hari ini saya bertemu keponakanmu. Keponakan. Feng Wenli. Ya, apakah terjadi sesuatu antara Anda dan dia? Ada apa? Ini cerita panjang. Mari kita tidur dulu malam ini. Lain hari, ketika aku punya waktu, aku akan memberitahumu nanti. Baiklah. Ketua Lu. Cucu keluar sebentar. Ketua Lu, mengapa dia memanggilnya keluar? Jangan bilang, dia benar-benar berhubungan dengan Ketua Lu. Bagaimana mungkin? Aku melihat ekspresi Ketua Lu barusan. Tatapan itu, cucu kemungkinan besar melakukan kesalahan. Dia akan keluar untuk memberinya pelajaran. Nyonya lihat. Ketua Lu ini sungguh. Dia datang jauh-jauh, dan bahkan tidak melihat Anda sekalipun. Jika itu aku juga akan marah. Apa hubungannya denganmu? Itu urusan kami berdua. Masalah pribadi. Apa urusanmu? Maaf, Nyonya saya berbicara tidak pada tempatnya. Jangan khawatir Nyonya, tunggu sebentar. Saat cucu kembali, saya akan membantu Anda dengan benar, memberinya pelajaran. Apa yang Anda lakukan? Bukankah kita setuju untuk tetap rendah hati? Apakah Anda tahu, ketika saya keluar barusan,
Perasaan ditusuk dari belakang oleh tak terhitung. Tatapan seperti belati. Bukankah itu karena kau sangat linglung tadi malam? Pikiran kosong. Aku mengkhawatirkanmu. Jadi hari ini, aku ingin datang dan melihat apakah ada yang membulimu. Tentu saja tidak. Jika ada yang menindas saya akan segera mengadu kepada ketua Lu. Sudah beres. Saya janji. Benar. Aku membelikanmu teh sword. Ingat untuk mengambilnya nanti. Baiklah. Berhenti. Barusan ketua Lu, apa yang dia inginkan darimu? Sesuatu tentang pekerjaan. Sesuatu tentang pekerjaan. Bukan. Kemampuan kerjamu buruk. Mereka akan memecatmu. Hidangan penutup restoran hijau sudah tiba. Restoran hijau, bukankah itu untuk pelanggan yang menghabiskan lebih dari 10 juta? Apakah itu satu-satunya cara untuk memesan makanan? Apakah itu milikmu? Ambil saja. Itu bukan milik saya. Kalau begitu mungkinkah itu milik Anda? Cucu, restoran hijau ini hanya biaya pengirimannya saja lebih dari 1.000 yuan. Bisakah kamu membelinya? Benar, aku dengar. Hidangan penutup dari restoran ini hanya disuplai untuk orang-orang yang bernilai puluhan miliar. Restoran hijau ini, hidangan penutupnya semahal itu. Lihat seluruh tubuhmu, bau kemiskinan. Hanya makanan yang dibawa pulang dari restoran ini. 1 kotak kemasan saja, cukup untuk membelimu 1 set pakaian baru. Tepat sekali, beraninya kau bilang, itu yang kau pesan. Anda tidak tahu situasinya. Jangan memfitnah orang sembarangan. Ini Lu, saya tidak bisa menyebut Lu Yanche. Jika saya mengatakan namanya, orang-orang ini pasti akan semakin menargetkan saya. Lu, kau tidak mencoba bilang, makanan ini dari ketua Lu, dipesankan untukmu kan? Apa kau baru saja keluar dan diberi pelajaran sampai jati bodoh? Kau gila. Kau tidak normal lagi. Tepat sekali. Kau ini apa? Istri sah, ketua Lu, berdiri di sini. Semuanya, hari ini kakak Yanche datang ke departemen kita hanya untuk menemuiku. Makanan ini juga yang dia pesan untukku. Beberapa orang udik. Seharusnya tidak begitu lancang. Saya ingin tahu, siapa yang lancang? Nona Wen, saya benar-benar minta maaf. Hidangan penutup ini sungguh hanya Anda yang pantas mendapatkannya. Saya akan membukanya untuk Anda segera, agar Anda bisa menikmatinya. Baguslah kalau kau tahu tempatmu. Biar ku beritahu sesuatu, meskipun kau datang bekerja di perusahaan dan bisa berinteraksi dengan kakak Yanche. Jangan pernah berpikir kau bisa terbang ke dahan dan menjadi burung pinik, ayam hutan. Akan selalu tetap seperti itu. Apa yang kau lakukan? Terlalu lezat bukan? Memang ini adalah kue yang hanya istri ketua Lu yang pantas mendapatkannya. Maafkan saya. Ini terlalu menggoda. Saya benar-benar tidak bisa menahan diri. Cucu, kau tidak hanya berani mencuri sepotong kuinilnya, kau juga berani secara terbuka mempermalukan nyonya. Siapa yang memberimu keberanian? Lalu kita harus bagaimana? Saya sudah memakannya. Kalau tidak Anda bisa mengeluh dan membuat saya dipecat, aku akan pergi sekarang untuk mencari kakak Yanche. Aku akan membuatmu selamanya menghilang dari pandanganku. Masuklah. Kakak Yanche. Keluar. Kakak Yanche. Departemen kita punya karyawan baru. Dia sudah keterlaluan. Apakah kau bicara tentang Cucu? Ya dia. Dia sungguh. Cucu masih muda. Dan kau sudah tua. Ada apa? Bersikaplah lebih lunak padanya. Lo Yanche, apa kau bilang aku sudah tua? Apakah ada masalah dengan itu? Kakak Yanche, bagaimana bisa kau mengatakan itu tentang dia? Kau bahkan tidak bertanya padanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah aku masih perlu bertanya? Di antara kalian berdua, jika ada konflik, maka itu pasti salahmu. Aku. Xiaolu, antar mereka keluar. Lo Yanche, tunggu saja. Aku pasti akan membuatmu jatuh cinta padaku.
Cucu. Ini belum jam pulang kerja. Anda membuat saya takut. Maaf, aku baru saja melihatmu di sana, sendirian di sini. Jadi aku berpikir untuk datang dan menyapa. Anda juga bekerja di sini. Apa kau tidak ingat aku bilang, kita akan segera bertemu lagi. Kebetulan sekali. Dia adalah keponakan Lu Yanche yang bekerja di sini. Itu tidak aneh. Aku juga baru pulang kerja. Bagaimana kalau aku mengantarmu pulang? Tidak perlu. Saya melihat ada yang menjemput saya. Baiklah. Sampai jumpa besok. Mengapa saya merasa dia begitu antusias terhadap saya? Saya harap itu hanya imajinasi saya. Cucu, aku di sini lagi. Ada apa? Urusan bisnis. Aku punya sesuatu dari sebuah proyek yang tidak begitu aku pahami. Perusahaan tidak mengenal orang lain, jadi aku tidak punya pilihan selain meminta saranmu. Baiklah. Bagian ini. Ini sangat sederhana. Anda hanya meletakkan ini di sini dan selesai, bukan? Ada hal lain. Tidak itu saja. Karena kau sudah membantuku dengan bantuan sebesar ini, aku seharusnya berterima kasih padamu. Aku tahu di bawah ada sebuah restoran. Tidak perlu. Saya tidak suka makan. Kau menolakku. Setidaknya carilah alasan yang lebih masuk akal. Tidak suka makan. Tidak suka makan. Kau selalu suka minum teh susu, kan? Minumlah selagi hangat. Terima kasih. Bukankah ini keponakan ketua Lu? Mengapa dia mengikuti cucu kemana-mana, mencoba mencari muka? Bukankah itu karena dia pandai merayu pria? Kalau tidak, pria mana yang akan menyukainya? Ini juga bagus. Jika dia bersama Feng Wenli, bersama, dia tidak akan mengganggu Lo Yanche lagi. Feng Wenli, apa yang Anda lakukan? Ini sudah sangat jelas. Apa kau tidak bisa melihatnya? Aku menyukaimu. Aku The ingin film was bersamamu. translated and Bisakah kau narrated by memberiku N Media. kesempatan? Kakak, saya sudah menikah. Pergi kejar orang lain. Aku tidak keberatan dengan itu. Yang aku suka adalah dirimu sebagai pribadi. Aku tidak peduli apakah kau sudah menikah atau belum. Anda mengganggu pernikahan orang lain. Itu bertentangan dengan etika dan moral. Aku sudah bilang, aku tidak peduli tentang itu. Aku sangat menyukaimu. Aku harap kau bisa mempertimbangkan dengan serius untuk bersamaku. Dalam hidup ini, saya hanya akan bersama Lu Yanche. Tolong hargai diri Anda. Apa kau benar-benar mengerti orang seperti apa Lu Yanche itu? Orang seperti apa dia? Saya akan menghabiskan seluruh hidup saya untuk mencari tahu. Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Beberapa orang kau tahu. Aku tidak tahu apakah mereka di sini untuk bekerja atau untuk merayu pria, atau mungkin mereka hanya menggoda dan berselingkuh selama jam kerja. Betapa tidak tahu malunya. Foto ini jelas diambil secara diam-diam. Ini fitnah. Cucu, apa yang masih kau coba perdebatkan? Meskipun itu diambil secara diam-diam, kau tetap melakukannya, kan? Jika kau tidak ingin orang lain tahu, jangan lakukan itu sejak awal. Menurutku, dia melihat bahwa semua orang di perusahaan tahu tentang skandalnya. Dan sekarang dia mencoba menyelamatkan muka. Bagaimana jika Lu Yanche melihatnya dan salah paham? Tidak mungkin. Saya harus pergi menjelaskan kepadanya. Lu Yanche, saya tidak. Aku tahu. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Di perusahaan ini, selain aku, siapa lagi yang bisa memutuskan untuk memecat seseorang? Kakak Yang, lihat. Cucu ini secara terang-terangan memiliki romansa kantor. Kali ini kau akan hancur. Lu Yanche tidak akan melindungimu lagi.
Foto-foto anonim di obrolan grup. Siapa yang mengirimnya? Aku menyarankan mereka untuk mengaku secara sukarela. Jika aku menemukannya sendiri, kau akan menanggung akibatnya. Kakak Yangche. Mari kita dulu menangani cucu ini. Sudah ditangani. Ketua Lu. Mulai sekarang, kau dipecat. Kakak Yangche. Kau pasti salah. Departemen teknis menyelidikinya. Bagaimana bisa dipalsukan? Aku sangat menyesal. Kakak Yangche. Aku baru saja melihat bahwa beberapa orang punya niat buruk. Dan aku ingin membantu perusahaan menyelesaikannya. Menurutku orang yang berniat buruk adalah kau. Cucu ini, dia adalah yang pertama merayu pria. Aku benar-benar tidak tahan lagi jati aku. Ya, Nyonya Lu. Dia juga melakukannya demi kebaikanmu Jeti. Nyonya, kau bilang dia adalah nyonya siapa? Kamu sangat baik. Wen Yilan. Jeti, kamu selalu menipu kami. Dan kami memperlakukanmu dengan sangat baik sia-sia. Ketua Lu. Ketua Lu ini adalah yang dilakukan Wen Yilan. Dia selalu mengaku aku sebagai istrimu. Dan secara pribadi dia sewenang-wenang memerintah kami. Dia juga terus menjebak cucu. Wen Yilan menyebarkan rumor di mana-mana, membuat masalah, memfitnah dan menekan rekan kerja, mencemarkan reputasiku, dan membuat perusahaan berantakan. Aku beri kau 1 menit, keluar dari perusahaanku. Kalau tidak aku akan membuatmu keluar dari Yunsan selamanya. Paman Lu, kau mencariku. Kau masih tahu cara memanggilku paman. Paman Lu. Apa yang terjadi di sini? Wanitaku. Dan kau berani mengejarnya. Kau punya cukup nyali sekarang. Maksudmu cucu adalah wanitamu? Tidak, aku tidak tahu. Semua orang di perusahaan bilang Wen Yilan adalah istrimu. Aku kira cucu masih lajang. Jadi itu sebabnya aku. Wen Yilan sudah dipecat. Tapi sekarang kau dan cucu punya rumor yang beredar. Hanya satu dari kalian berdua bisa tinggal. Tidak, Paman Lu. Kau baru saja kembali ke negara ini belum lama. Pertama pergi ke perusahaan cabang. Untuk mendapatkan pengalaman, aku akan memberimu beberapa proyek yang kumiliki. Terima kasih, Paman Lu. Memberiku beberapa proyek. Apa kau pikir kau bisa begitu saja mengusirku? Kita lihat saja nanti. Paman Lu, jika kau tidak ada hal lain, aku akan pergi sekarang. Silakan. Ketua Lu. Gala amal besok. Proposal tolong tinjau. Berapa harga kalung ini? Beli di pelelangan. Juga, besok malam, gaun gala nyonya. Kau siapkan itu. Dan, Bagaimana Anda bisa menjadi begitu rewel? Apal. kau bilang. Melamar, apa yang perlu aku siapkan? Melamar. Anda bilang di gala amal melamar nyonya. Tapi dengan kepribadian nyonya, tidakkah dia akan merasa itu sedikit terlalu mencolok? Jika aku menyuruhmu pergi-pergilah saja. Kenapa banyak omong kosong? Dimengerti. Maaf cucu. Aku tidak ingin tahu. Menghadapinya sendirian lagi. Mulai sekarang aku ingin melindungimu secara sah. Apa kau benar-benar akan pergi? Suamimu benar-benar setia. Kita sudah berjalan sejauh ini, dan dia masih enggan melihatmu. Bawa Wen Yilan padaku. Cepat. Tadi malam apa sebenarnya yang terjadi? Apakah ini hanya seperti yang semua orang lihat? Kakak Yangche,
Jangan menatapku seperti itu. Aku takut. Sebaiknya kau mengaku jujur. Jika aku tahu, tunggulah untuk masuk penjara. Luoyang, aku hanya menyukaimu. Kenapa kau memperlakukanku seperti ini? Apa kau benar-benar menyukaiku orangnya? Atau kau menyukai grup Lu? Kau lebih tahu daripada aku. Apa sebenarnya? Apa sebenarnya yang membuatku kalah dari cucu itu? Kau kalah darinya dalam segala hal. Cucu tidak akan pernah demi mendapatkan seseorang pergi dan menyakiti orang lain. Kau sama sekali tidak pantas dibandingkan dengannya. Meskipun cucu menceraikanku, tidak mungkin bagiku untuk bersamamu. The film was translated and narrated by M Media. Serahkan dia pada tuanmu. Tidak peduli metode apa yang digunakan. Aku perlu tahu kebenarannya. Ya. Pergi. Ketua Lu, dia benar-benar bajingan. Dia sudah menikah denganmu. Namun dia masih pergi memprovokasi wanita lain. Aku ingin berdiri atas nama moralitas dan mengutuknya. Beritahu saya, apa yang harus saya lakukan? Hidup harus terus berjalan. Kita tidak bisa mengatakan bahwa karena pria ini, kita harus menyerah pada hidup kita sendiri. Anda benar. Saya harus bekerja keras. Saya masih harus pergi bekerja besok. Apakah cucu ada di sini? Bunga Anda sudah tiba. Cucu, bisakah kamu memberiku sedikit waktu lagi? Aku pasti akan membereskan semuanya, Lu Yance. Bukankah ini ketua Lu? Kenapa kau sendirian? Minum di sini. Sepertinya ketua Lu sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Apa terjadi sesuatu? Bukan urusanmu. Apakah itu Chu Kyu? Wanita itu yang tidak menginginkanmu lagi. Kalau tidak, kenapa kamu tidak mempertimbangkanku? Pergi. Baiklah, aku pergi. Kalau begitu ketua Lu, jangan terlalu sedih. Aku tidak menyangka Paman Lu juga akan mengalami hari yang menyedihkan seperti ini. Bukankah ini yang kamu inginkan? Ini tidak cukup. Apalagi yang ingin kamu lakukan? Aku ingin mengambil kembali semua yang menjadi milikku. Aku ingin seluruh grup Lu. Jika dia menjadi pewaris grup Lu, aku akan mengenalnya dengan baik. Bukankah aku akan punya kesempatan untuk menjadi nyonya dari keluarga Lu yang terhormat? Aku akan membantumu. Cucu, petisi cerai. Kau kembali. Ini adalah draft perjanjian perceraian saya. Lihatlah. Jika tidak ada masalah, maka tanda tangani. Kau kembali hanya untuk memberitahuku ini. Lu Yance. Di antara kita, semuanya sudah berakhir. Lepaskan kunci rumah besar itu. Aku mengembalikannya padamu. Cucu, jangan pergi kamu. Itu tidak benar. Obat yang diberikan Chu Jia padaku benar-benar berhasil. Bagaimana Chu Jie bisa tahu tentang aku dan Cucu? Bagaimana Wendy Lam mendapatkan obat itu? Aku ingat sekarang. Lu Yance. Lu Yance, jangan menakutiku.
Bangun Lu Yanqi. Apa kata dokter? Dokter berkata, Ketua Lu sudah keluar dari bahaya. Tapi tidak jelas kapan dia akan bangun. Lu Yanqi. Bangunlah. Bukankah kau berjanji untuk selalu menjagaku? Sebenarnya Ketua Lu sudah menyelidiki kejadian malam itu selama ini. Saya percaya karakter Ketua Lu. Dia tidak akan melakukan apapun untuk mengecewakan Anda. Setelah bertahun-tahun ini, dia hanya setia padamu. Nyonya, tolong jangan terlalu khawatir. Jika Ketua Lu bangun dan melihatmu seperti ini, The dia film was pasti akan sangat sedih. translated and narrated by M Media. Saya setuju dengan proposal Fen Wenli untuk menjadi wakil ketua. Mohon pilih untuk meloloskannya. Saya umumkan, proposal disahkan. Baiklah, rapat ditunda. Paman Li, terima kasih atas perhatianmu kali ini. Bukan apa-apa, bagaimanapun ayahmu, dan aku adalah teman masa kecil. Lagi pula kemampuanmu diakui secara luas. Beberapa hari ke depan ini, persiapkan dirimu dengan baik. Dalam beberapa hari di rapat pemegang saham, saya akan secara resmi mengusulkan agar Anda mengambil alih sebagai ketua. Paman Li, jangan khawatir. Setelah aku berada di posisi ini, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Apa yang Anda lakukan di sini? Aku sekarang wakil ketua grup Lo. Jika saya tidak di sini, di mana lagi saya akan berada? Ini adalah kantor ketua. Hanya ketua Lu yang bisa masuk. Silakan pergi. Kamu hanya asisten kecil. Beraninya kamu berbicara padaku seperti itu? Saya hanya melakukan pekerjaan saya secara tidak memihak. Melakukan pekerjaanmu dengan tidak memihak. Asisten Lu. Kamu sudah di grup Lo selama bertahun-tahun. Apa yang sudah kamu capai? Menjadi antek ketua Lo. Tepat sekali. Kamu mengakuinya sendiri. Aku memecatmu. Tidak masalahkan. Wakil ketua Fen. Carl. Posisi saya diberikan kepada saya secara pribadi oleh ketua Lu, seorang wakil ketua. Saya khawatir tidak memiliki wewenang untuk memecat saya. Baiklah, tidak ada wewenang untuk itu. Kalau begitu aku akan menurunkan pangkatmu. Kamu punya wewenang untuk itu kan? Asisten Lu, mulai hari ini, kamu adalah karyawan level 1. Pergi urus dokumennya. Terima kasih wakil ketua. Ini memberi saya waktu untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan ketua Lu. Ngomong-ngomong, jaket Anda itu benar-benar jelek. Kamu Siapa yang membuat ketua Feng kita begitu marah? hanya memberi pelajaran pada anjing. Kenapa kamu di sini? Tentu saja aku di sini untuk memberimu kabar baik. Masalahnya sudah beres. Tentu saja. Lo Yan sekarang terbaring di rumah sakit. Tidak sadarkan diri. Bagus, bagus, bagus. Aset-aset grup Lo ini, kamu akan punya bagian. Asisten Lu, apa yang terjadi padamu? Bajingan itu menurunkan pangkatku. Ini waktu yang tepat untuk beristirahat dan menenangkan diri. Apa? Feng Wenli, atas dasar apa dia menurunkan pangkatmu? Aku akan mencarinya. Nyonya, Nyonya.
Feng Wen. Kenapa kau di sini? Cucu. Kau si Udik. Bisa datang. Kenapa aku tidak bisa datang? Aku tahu. Kalian berdua bersekongkol bukan? Insiden Lu Yanche. Apakah itu perbuatanmu? Sebelum The film bicara, was kamu harus translated menunjukkan and bukti dulu. narrated by M. Media. Adikku tersayang, Jia. Kalian keluar dulu. bagaimana kau mengenalnya? Juga, atas dasar apa kau memecat asisten Lu? Sebagai mantan pelamarmu, aku menasihatimu satu hal. Orang-orang dari keluarga Lu itu, semuanya bersikap manis di depanmu. Dan berbeda di belakangmu mereka orang-orang picik. Terutama Lu Yanche. Kamu sama sekali tidak boleh tertipu oleh kata-kata manisnya. Terbutakan. Terima kasih atas pengingatmu. Aku juga akan memberitahumu ini. Apapun yang terjadi, aku akan mempercayai Lu Yanche. Berhentilah mencoba menabur perselisihan. Aku menyarankanmu untuk segera mengembalikan posisi asisten Lu. Kembalikan. Kalau tidak, aku tidak punya pilihan selain memberitahu nenek dan biarkan dia memutuskan untukku. Begitu aku menjadi ketua grup Lo, tidak ada di antara kalian akan berani mengancamku. Suamiku, tolong cepatlah dan bangun ya. Aku datang ke sini hari ini untuk memberitahumu beberapa kabar baik, yaitu aku percaya padamu. Meskipun aku sangat marah sebelumnya, tapi sekarang aku sangat yakin apapun yang terjadi, aku akan mempercayaimu. Jadi tolong cepat bangun. Jangan bercerai ya. Istriku. Kau memaafkanku. Maafkan aku. Seharusnya aku tidak meragukanmu sebelumnya. Cukup kau percaya padaku. Sebenarnya aku sudah menebak siapa pelakunya. Begitu aku menemukan bukti, aku bisa membuktikannya padamu. Bodoh. Aku ingin menyampaikan kabar ini kepada asisten Lu. Saat kau bangun, kau bisa mendukungnya. Semua orang. Sepertinya sekarang, semua orang sudah tahu. Ketua Lu sakit parah dan terbaring di rumah sakit. Oleh karena itu saat ini, Wakil Ketua Feng sementara menggantikan posisinya. Tapi kapan Ketua Lu akan sadar? Masih belum diketahui. Perusahaan kita tidak bisa tanpa seseorang yang bertanggung jawab. Oleh karena itu saya percaya, kita harus mempercayakan masa depan perusahaan kita kepada seseorang yang bisa dipercaya. Saya mencalonkan Wakil Ketua Feng. Terima kasih Paman dan Sesapun atas kepercayaan kalian padaku. Jadi sekarang, silakan berikan suara kalian. Mereka yang mendukungku sebagai Ketua Grup Lo. Silakan angkat tangan kalian. Saya tidak setuju. Grup ini telah berkembang hanya di bawah kepemimpinan Ketua Lu dan semakin membaik. Dia baru saja koma. Dan kita sudah mencalonkan orang baru. Bukankah itu tidak tahu berterima kasih? Tepat sekali, kamu begitu bersemangat untuk mengadakan rapat pemegang saham ini. Aku khawatir kamu mencoba merebut kekuasaan bukan, Direktur Zhu? Aku kebetulan sudah menyelidikimu. Putrimu, insiden penyerangan di sekolah. Menghabiskan banyak uang untuk menekan kasusnya bukan? Jika aku menghabiskan uang untuk mendorongnya ke topik trending, masalah ini mungkin tidak mudah ditangani kan, kamu? Saya abstain. Adapun pemegang saham lainnya, aku juga tahu satu atau dua hal. Saya abstain. Aku juga berpantang. Baiklah semuanya. Selanjutnya aku menyatakan bahwa aku akan menjabat sebagai Ketua Grup Lo. Saya tidak setuju. The film was translated and narrated by M. Media.
Nenek, Siapa bilang ada rapat pemegang saham? Kenapa saya tidak tahu? Nenek. Mengenai masalah perusahaan, bagaimana itu mengganggumu? Sebagai seorang tetua, Ketua perusahaan akan diganti. Apakah ini masih masalah kecil? Saya lihat kamu bahkan tidak menganggap saya ada. Nenek silakan duduk dulu. Nenek-nenek juga tahu bahwa sebuah negara tidak bisa tanpa pemimpin sehari pun. Paman Lu masih terbaring di rumah sakit. Masa depan perusahaan sedang di ujung tanduk. Demi masa depan perusahaan, aku tidak peduli apakah Nenek keberatan atau tidak. Aku harus mencobanya. Jangan kira saya tidak tahu. Apa yang kamu pikirkan? Yance masih terbaring di rumah sakit, dan kamu sudah tidak sabar untuk mengambil posisinya. Nenek sudah sangat tua. Jadi jangan repot-repot dengan urusan perusahaan sepele ini. Lebih baik Nenek pensiun dini dan menikmati hidup yang damai. Lancang, saya memiliki hak veto satu suara perusahaan. Saya sama sekali tidak setuju dia menjadi ketua grup lo. Semuanya, nenekku sudah tua. Dan dia menderita Alzheimer. Mohon maafkan dia. Mari kita lanjutkan rapat kita. Winley, keluarga lu saya telah memperlakukanmu dengan baik. Kenapa kamu begitu gila? Nenek sudah tua. Jadi pergilah ke rumah sakit. Seseorang bawa nyonya tua ini ke rumah sakit. Menurutku, yang harus pergi ke rumah sakit adalah kau. Bagaimana kamu bisa bangun? Apa? Apa kau kecewa? Cucuku sayang kamu akhirnya bangun. Nenek. Cucumu membuatmu khawatir. Apa kau baik-baik saja? Saya baik-baik saja, tapi keponakanmu yang baik ini ingin merebut posisimu sebagai ketua grup lo. Begitukah? Aku ingin melihat. Siapa yang mau angkat atau berhentikanku? Kenapa kita tidak semua memberikan suara? Karena tidak ada yang berbicara. Maka rapat ditunda. Kenapa? Grup Lo didirikan oleh orang tuaku dan keluargamu bersama. Orang tuaku bekerja keras untuk keluargamu, bekerja tanpa lelah. Kamu membunuh orang tuaku, dan kemudian kamu ingin mendominasi segalanya, kan? Winley, sepertinya kamu masih terganggu oleh kematian orang tuamu saat itu. Begitukah? Karena itu masalahnya. Baiklah, kalau begitu, saya akan memberitahumu kebenaran yang terjadi. Kebenaran apa? Berhenti membuat alasan. Kamu membunuh orang tuaku, dan kemudian kamu mendominasi segalanya. Hati kalian 1010.000 kali lebih gelap dari hatiku. Duplo didirikan oleh orang tuamu dan keluarga Yance bersama-sama, namun dalam hal operasional. Kedua keluarga memiliki filosofi yang berbeda mengenai perusahaan, jalur pengembangan masa depan. Ada perbedaan pendapat yang signifikan. Orang tuamu sangat ingin memperluas skala perusahaan dan bersekongkol dengan bos mafia, mengkhianati keluarga lu, ayah Yance, untuk meredakan kemarahan publik. Mereka menawarkan kompensasi pembongkaran 2 kali lipat, tapi dengan cara ini, ayahmu tidak bisa memenuhi keuntungan besar yang dia janjikan dengan mafia, dan dihadapkan pada gangguan terus-menerus dari mereka. Aku tidak percaya. Itu adalah keluarga lu yang menginginkan lebih banyak aset, yang membunuh ayahku. Saat penagihan utang, ayahmu terluka parah. Ayah Yancip untuk menyelamatkannya menelpon polisi. Dia kemudian menjadi sasaran bos mafia, pengejaran, dan serangan. Kau bohong. Itu dia. Itu keluarganya yang membunuh ayahku. Percaya atau tidak itu terserah padamu. Nenek melihat latar belakangmu yang menyedihkan, membesarkanmu sejak kecil, dan bahkan mengirimmu untuk belajar di luar negeri. Dia berpikir bahwa setelah kau kembali ke negara ini, dia akan membiarkanmu kembali ke grup lo, dan mengembalikan sahammu yang sah kembali padamu. Aku tidak pernah menyangka kau akan begitu tidak berperasaan dan tidak tahu berterima kasih. Pamanmu dan ayahmu di dalam mobil diserang oleh mafia, terus-menerus ditabrak. Pamanmu dalam keputusasaan yang mendalam mengemudikan mobil ke danau, tapi dia tidak bisa berenang. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mendorong ayahmu ke darat. Dia sendiri sudah sangat kelelahan dan tenggelam. Setelah ayahmu sampai di darat, dia dibacok sampai mati oleh banyak pisau. Karena kejadian ini, ibumu diliputi kesedihan dan menyusulnya. Kau bicara omong kosong. Ibuku memberitahuku. Ayahku meninggal untuk menyelamatkan ayahnya. The Awalnya, film was translated ini and adalah narrated masa by lalu yang Nvidia. menyedihkan bagiku.
Aku tidak ingin mengungkitnya lagi. Aku tidak pernah menyangka masalah ini memiliki celah yang begitu dalam di hatimu. Jika kamu tidak percaya padaku, kejadian itu dulu dilaporkan ke polisi. Kamu bisa pergi dan memeriksanya. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Nenek, ayo pergi. Aku tidak percaya. Sop ayam yang kubuat untukmu. Minumlah cepat untuk menyehatkan dirimu. Di mana? Dia baru saja di sini. Aku membelikanmu sup ayam. Minumlah selagi hangat. Apakah ini enak? Maafkan aku, sayang. Sebelumnya, seharusnya aku tidak meragukanmu. Tidak apa-apa. Aku pasti akan mencari tahu apa yang terjadi malam itu dan memberimu penjelasan. Aku tidak ingin tahu lagi. Aku hanya berharap kau baik-baik saja. Angkat teleponnya. Paman Lu. Kau masih berani menelponku. Maafkan aku, Paman Lu. Aku terlalu paranoid selama bertahun-tahun ini. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa setelah kau pingsan hari itu, tidak terjadi apa-apa. Itu Wen Yilan yang memberitahuku secara pribadi sebelumnya. Kejadian baru-baru ini. Semuanya ulahmu. Aku memang berpartisipasi, tapi yang punya ide adalah Chu Jiajia. Kau harus memastikan Chu berhati-hati. Kau tidak perlu khawatir. Jauh Jia yang berada di baliknya. Kenapa dia sampai melakukan ini? Jangan khawatir. Serahkan padaku untuk menanganinya. Apa? Loyan setelah mewarisi grup lu lagi. Feng Wenli si bodoh itu. Di mana kau? Ada apa denganmu? Bebek yang sudah matang, terbang pergi karenamu. Lu Yance beruntung. Dia sudah bangun. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Di mana kau? Aku akan datang menemuimu untuk berdiskusi. Apa yang harus dilakukan? Aku di Hotel Fengyi kamar 807. Cepat sekali. Apa yang kita lakukan sekarang? Bukankah kau bilang akan pergi? Cari seseorang untuk menabrak Lu Yance, lalu palsukan TKP kecelakaan mobil, agar dia tidak pernah bangun. Bagaimana aku bisa tahu? Bagaimana para preman itu mengurusnya? Aku masih harus bereskan urusan dengan mereka. Lalu milik Wen Yilan diberikan olehmu. Tidak jam berapa sekarang? Kamu masih sempat-sempatnya mengkhawatirkan ini. Lalu, dari mana kau mendapatkan obat penenang itu? Tentu saja aku yang membelinya. Jangan khawatirkan ini lagi. Apa sebenarnya yang harus kita lakukan sekarang? Sekarang, kau pergi serahkan dirimu ke polisi. Kamu mengkhianatiku. Aku menebus kejahatanku dengan memberikan jasa. Meskipun kamu tahu, jadi kenapa? Kamu tidak punya bukti apapun. Aku masih bisa lolos begitu saja. Siapa bilang kita tidak punya bukti? Kamu. Jauh Jia, kau sebaiknya tetap menyerahkan diri. Dengan begitu tuduhanmu mungkin bisa dikurangi. Baiklah. Aku akan menyerahkan diri. Cucu. Jangan mendekat. Meskipun aku mati. Dengan dia menemaniku mati. Itu bukan kerugian. Turunkan dia. Apa yang kau inginkan? Aku bisa memberimu apa saja. Lepaskan dia. Kalau bukan karena dia, bagaimana aku bisa jatuh ke keadaan seperti ini? Itu perbuatanmu sendiri. Jauh Jia, letakkan pisaunya sekarang. Belum terlambat, kamu sudah diambang kematian. Dan kamu masih menceramahiku. Aku rasa kamu bosan hidup. Bukti yang tidak kubutuhkan lagi. Biarkan Cucu pergi. Paman Lu. Janje, Paman Lu. Chu Jiajia. Lu Yance kau baik-baik saja. Lu Yance. Panggil ambulans cepat Lu Yance. Jangan khawatir, operasinya berhasil. Tidak ada organ vital yang terluka. Terima kasih dokter. Terima kasih. Cicu yang baik, cepat biarkan nenek melihatmu.
Kamu benar-benar membuat nenek ketakutan setengah mati. Jangan khawatir nenek, aku sudah baik-baik saja. Katakan yang sebenarnya pada nenek. Kapan tepatnya kalian berdua? Kapan akan menikah? Nenek masih menunggu untuk menggendong cucu yang gemuk. Kita akan melakukannya segera setelah aku keluar dari rumah sakit. Lokasinya sudah dipilih. Jangan terburu-buru. Kita belum mengambil foto pernikahan kita. Baik, kita ambil setelah aku keluar rumah sakit. Cepatlah, Datang. kau seorang pria besar. Bagaimana bisa kau lebih lamban dariku? Ini adalah satu-satunya waktu dalam hidupku. Aku akan mengambil foto pernikahan sekali. Apa salahnya berdandan tampan? Siapa bilang kita hanya akan mengambilnya sekali? Nanti saat kita punya bayi, kita akan mengambil lebih banyak, mengambil foto bersama bayi. Mengambil begitu banyak foto. Apa? Kau tidak mau ya? Pengantin lihat ke kamera.